Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pemirsa yang berbahagia, kajian kitab Indeks Hadis dan Syarah kali ini berjudul Rabi'ah Al-Adawiyah adalah wanita surga. Diambil dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Salatmu adalah cahaya. Ketika manusia tidur terlena, membiarkan waktu berlalu tiada makna, adalah kerugian yang amat besar, yang tak mungkin dapat ditebus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud melalui Abu Umamah radhiyallahu an, hadis nomor 664, jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Orang yang telah sempurna imannya ialah orang yang dalam segala tindak tanduknya dan sikapnya hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Cinta atau mahabbah sebagai cara untuk menyingkapkan tirai perjumpaan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dilakukan oleh seorang wanita bernama Rabi'ah Al-Adawiyah yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Rabi'ah sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia pada usia 80 tahun telah menjelajahi semua hakikat keagamaan dengan cinta, tanpa keluh kesah dan senantiasa menolak kelezatan dunia. Rabi'ah menjalani seluruh hidupnya dengan penuh kemiskinan dan pengekangan nafsu dengan sangat revolusioner dan konsisten. Sampai akhir hayatnya, kehormatannya tidak tersentuh oleh laki-laki yang mengutamakan kelezatan dunia. Satu hal yang sangat menarik dalam kehidupan Rabi'ah Al-Adawiyah, seandainya dia mau berbagai kemungkinan hidup mewah pada zamannya, kehormatan, material yang berlimpah, semua dapat diraihnya. Tapi dia sangat konsisten menolak semua itu.
demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah menolak lamaran seorang gubernur. Sekali lagi, seorang gubernur. Dia lebih mau tinggal di Gubuk Reot, tidak memiliki harta apa-apa, kecuali tatkala kematiannya semakin mendekat. Di samping ada sejadah lusuh, tampak selembar kain kafan, dan selalu menemaninya. Nalurinya sebagai manusia telah naik ke tingkat tinggi yang sangat tinggi, sehingga dia dapat mengatasi semua kebutuhan badaniahnya. Malam-malam waktunya dihabiskan dengan salat dan puasa. Ya. Pemirsa, pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, Rabi'ah mengungkapkan ketulusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku, kalau aku mengabdi kemana-Mu karena aku takut akan api neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Dan besarkanlah tubuhku dalam neraka itu, sehingga tidak ada tempat lagi di neraka itu buat hamba-hamba-Mu yang lain. Kalau aku menyembah-Mu karena mengharapkan surga-Mu, berikanlah surga itu kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Sebab bagiku, Engkau saja sudah cukup. Masya Allah. Rabi'ah wanita suci yang mensucikan diri hidupnya dengan ibadah. Gadis yang tak pernah disentuh oleh tangan-tangan jahil dan dosa. Apabila ia diterima lamaran Gubernur Basrah, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, hidupnya akan berubah seketika dengan dikelilingi kemewahan, kedudukan tinggi, dihormati masyarakat, makanannya serba lezat, senantiasa tersedia di hadapannya, disediakan oleh pembantu. Rabi'ah merasa telah memiliki istana cinta, tongkat kesadaran, mahkota keridhaan yang lebih murni dan abadi. Ketika bentuk-bentuk seperti itu datang, dia pun berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perkara yang menyibukkanku untuk menyembah-Mu, dan dari segala penghalang yang mempertentangkan hubunganku denganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara jika terdapat di dalam diri seorang, maka dengan perkara itu dia akan memperoleh kemanisan iman. Ya. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari selain keduanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis nomor 667, jilid 1, dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Iman adalah pondasi utama seorang muslim, sehingga seorang muslim harus sebisa mungkin menguatkan imannya. Karena tingkat keimanan seorang muslim tidak jarang mengalami fluktuasi naik dan turun. Dalam konteks hadis di atas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, 3 perkara yang kalau terdapat di dalam diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada siapapun. Karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah cinta teragung yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, mencintai seorang hanya karena Allah. Dengan mencintai seorang hanya karena Allah,
kita tidak akan mengalami cinta yang melebihi buta, membabi buta, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam lumpur cinta. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya adalah tidak melakukan tindakan yang bisa menyerumuskannya ke dalam lumpur kekafiran, seperti perbuatannya yang dekat dengan praktek syirik. Siapa lagi yang sampai melakukan kesyirikan? Pemirsa Buya Al-Fis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, Rabi'ah menyembah Allah semata-mata karenanya, tanpa mengiba-iba pahala atau karena takut siksa neraka jahanam. Dia tidak seperti kebanyakan orang yang menyembah Allah karena takut siksanya. Untuk hal seperti itu, Rabi'ah Al-Adawiyah berbisik, sekiranya Allah tidak menjadikan pahala dan siksa, masihkah di antara mereka akan menyembahnya? Wanita itu sampai ke derajat cinta dalam ritus pengabdian yang berjaya. Dengan menempuh jalan lurus ke pangkuannya, ia senantiasa menjaga dari syaitan yang senantiasa merusak manusia. Ini adalah jalan yang lurus. Kewajibankulah menjaganya dari tipu daya syaitan. Quran Surat Al-Hijr Surat 15 ayat 41. Sebagaimana seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, doa Rabi'ah yang selalu terkabul. Namun ia tidak mau berdoa hanya untuk tujuan duniawi. Ia berdoa hanya untuk melepaskan kesulitan seseorang atau untuk menghadapi masalah-masalah yang datang secara dadakan dengan tepat berorientasi pada buhul keimanan. Suatu hari Rabi'ah kedatangan dua orang tamu yang miskin yang meminta diberi makan siang. Waktu itu dia hanya memiliki 2 potong roti dan garam saja. Makanan itu dihidangkan pada tamunya. Tiba-tiba seorang peminta wajah pucat menahan lapar dan berdiri di depan pintu. 2 potong roti itu diberikan kepada pengemis itu. Kedua tamunya hanya diam terpaku. Dan ketika pengemis pergi, Rabi'ah berdoa, Tuhan, Engkau telah menjanjikan bahwa siapa yang berbuat 1 kebaikan, dia akan mendapat 10 kali kebaikan yang serupa. Engkau memberiku 2 potong roti, dan Kau berikan pada orang yang sangat memerlukannya. Sekarang, berilah aku 10 kali lipat dari yang kuberikan tadi. Ya, tak lama kemudian, setelah Rabi'ah berdoa, datanglah seorang pelayan membawa beberapa potong roti. Ia menyampaikan pesan majikannya yang ingin berkhidmat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah kalian dibantu dan diberi rezeki kecuali oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Riwayat Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu an, hadis nomor 1154, jilid kedua, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Al-Fis Caniago. Hadis ini menganjurkan agar memperhatikan nasib kaum lemah, karena sesungguhnya kita mendapatkan bantuan dan rezeki berkat peranan mereka. Seandainya dunia ini semua yang menjadi kuat, maka tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan akan dijauhkan dari neraka yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya
yang harus dibalas. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Quran Surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Saudara pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Setelah Rabi'ah Al-Adawiyah menerima roti tersebut, kemudian Rabi'ah menghitung jumlah roti itu. Cuma 18 potong. Lalu Rabi'ah mengatakan kepada pelayan itu agar memberitahukan kepada majikannya, roti itu kurang 2 potong. Si majikan lalu menghitung, ternyata memang kurang 2 potong dan menambah 2 potong lagi. Barulah Rabi'ah mau menerimanya sesuai yang ia minta dalam doanya. Saudara yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Tuhan menerimanya sebagai nazar dengan penerima yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 37. Saudara pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Sesungguhnya tidak ada yang aneh di kejadian-kejadian seperti itu. Bagi siapa saja yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, pasti dianugerahkannya rezeki yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Sepanjang hidupnya, Rabi'ah mengajak segenap manusia agar mengutamakan pemeliharaan hati daripada pemenuhan hawa nafsu. Bersihkanlah diri dari penyakit hati dan penyakit jasmani melalui jalan yang penuh cahaya ilmu, hikmah dan anugerahnya. Aktivitas hari dalam hidupnya adalah zikir dan mengingat Allah. Karena itu perbanyaklah berzikir. Zikir, zikir, zikir. Senantiasalah engkau berzikir kepada Allah. Wa tatma'una qulubuhum bizikrillah. Ya. Dalam penyembahan Allah tak ada kata malas baginya sampai dia kembali ke pangkuannya dalam alam yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap firasat orang yang benar-benar beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah." Ya, riwayat Tirmizi hadis nomor 659, jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Apabila seorang mukmin dekat kepada Allah dan setiap detik ia selalu mengingatnya, maka Allah pun dekat kepadanya dan selalu mengingatnya. Maka manakala ia telah mencapai derajat ini, ia dapat melihat dengan pandangan Allah. Dengan kata lain, penglihatannya dapat menjangkau masa datang dalam hal yang gaib. Melalui hadis ini, hadis Nabi ini menjelaskan bahwa firasat orang yang benar-benar beriman adalah benar adanya, dan bukan merupakan ramalan atau dugaan, karena sesungguhnya ia melihat
dengan bantuan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, maka penglihatanku adalah penglihatannya dan ia dapat memandang dengan penglihatanku. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Hari mangkatnya Rabi'ah adalah hari bersejarah bagi para malaikat dan di langit. Penghuni langit sangat mengenal siapa yang datang. Seperti penghuni bumi yang tak habis-habisnya menyebut nama Rabi'ah al-Adawiyah. Dimuliakan dan dihormati serta ketakwaannya yang tiada tandingnya. Berpisahnya roh dari badan bagi Rabi'ah al-Adawiyah adalah saat yang sangat menggembirakan. Bagi burung-burung yang riang lepas dari sangkar, ia terbang sekendak hati ke taman-taman dan penuh dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang ranum, hamparan hijau pepohonan yang rindang, dan sungai mengalir meliuk, perlahan, jernih serta menyejukkan. Hidup Rabi'ah di sana penuh dengan ragam kesenangan dan kegembiraan. Pemirsa, pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Menjadi wanita ahli surga adalah dambaan agung bagi setiap mukmin. Pada hakikatnya, wanita ahli surga taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk bisa menyandang predikat ahli surga. Berikut ada cara atau tips agar wanita bisa mendapatkan predikat wanita ahli surga. Ingat baik-baik ya pesan tips ini. 1. Bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, beriman kepada Allah, malaikatnya, dan kitabnya, rasulnya pada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang ketiga, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Ya, tips yang keempat, ihsan, yaitu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak bisa dapat melihat Allah, ya dia mengetahui bahwa Allah, yakin bahwa Allah melihatnya. Ya. Yang kelima, ikhlas. Ya, ikhlas. Yakin beribadah semata-mata karena Allah. Tawakal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap azab Allah, mengharapkan rahmat Allah, bertaubat kepadanya, dan bersabar atas segala takdirnya. Takdir Allah, serta mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya. Yang keenam, gemar membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jangan ada hari-harimu yang tidak bisa, yang tidak kau baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan harianmu. Jangan lewati hari tanpa baca Al-Quran. Dan berusahalah memahaminya. Dan berzikirlah, mengingat Allah ketika sendiri atau bersama-sama. Banyak orang yang berdoa kepada Allah semata-mata. Ya, berdoa kepada Allah semata-mata. 7. Menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat. Yang ke-8, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Yang ke-9, menyambung tali silaturahim. Nah ini, jangan sampai terputus. Terhadap orang yang memutuskannya, berusahalah untuk menyambungkannya kembali.
memberi kepada orang yang berhak dan membutuhkan, ya, dan menahan pemberian kepada dirinya dan memaafkan orang yang menzaliminya. Ya. 10, berinfak baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, ya, menahan amarah dan memaafkan manusia. Yang ke-11, adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk. Yang ke-12, ya, menjaga lisan dari perkataan dusta, saksi palsu, dan menceritakan kejelekan orang lain atau ghibah. Ya, yang ke-13, menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya. Yang ke-14, berbakti kepada kedua orang tua dan patuh kepada suami. Yang ke-15, menyambung silaturahim dengan karib kerabat, sahabat dekat maupun jauh. Pemirsa, pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk orang-orang yang selalu istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Pemirsa, bagi yang ingin memiliki kitab Buya Alfis TV, wabil khusus misalnya kitab Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, yang menjabarkan tentang, ya, ceramah ini, ya, yang dipadukan dengan kitab indeks hadis dan syarah, ya, insya Allah bisa Anda dapatkan melalui telepon berikut. Hubungin 0823 123 45 125 atau 0812 9163 675, ya, atau 08777 666 5151. Saudara baik yang berada di dalam kota maupun yang di luar kota bisa menghubungi nomor telepon tersebut di atas. Infaknya untuk buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, harganya Rp150.000, belum termasuk ongkos kirim. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, tonton terus sampai habis setiap episode Buya Alfis TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment, serta klik loncengnya agar bisa mendapat notifikasi ketika Buya Alfis TV tayang. Buya Alfis TV mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah like, subscribe, and share. Semoga dicatat malaikat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.